pemirsa, kembali lagi bersama Aksala TV, sumber berita terkini dan inspiratif. Globalisasi telah membawa berbagai perubahan dalam kehidupan masyarakat, termasuk di lingkungan sekolah. Dari cara belajar yang semakin digital hingga gaya hidup siswa yang terus berkembang, semuanya mengalami transformasi yang signifikan. Lantas, bagaimana dampak perubahan ini terhadap generasi muda? Untuk mengetahui lebih lanjut, kita akan langsung terhubung dengan Nona yang sudah berada di lokasi SMA Katolik WR Supratman. Silakan Nona. Selamat siang, saya Nona dari Aksala TV. Di sini saya sudah berada di SMA Katolik WR Supratman, Samarinda. Di sini saya akan mewawancarai beberapa murid terkait dampak teknologi saat ini. Karena seperti yang kita tahu, globalisasi membawa berbagai perubahan dalam kehidupan masyarakat, termasuk di lingkungan sekolah. Dari cara belajar hingga gaya hidup siswa, semua mengalami transformasi yang signifikan. Nah, di sini saya akan mengajak Anda melihat bagaimana globalisasi mempengaruhi kehidupan di sekolah ini. Oke, di sini kita sudah ada di lokasi dan kita sudah memilih 3 orang siswa untuk diwawancarai. Selamat pagi semuanya. Oke, langsung aja ya. Teknologi kan banyak digunakan dalam pembelajaran. Menurut kalian, ada nggak manfaat terbesar yang kalian rasain dari pembelajaran berbasis teknologi ini? Manfaatnya sih banyak Kak, salah satunya itu pembelajaran kita jauh lebih mudah dibandingkan sebelum adanya teknologi. Karena sekarang kan jadi gampang buat mengakses informasi, terus juga komunikasi satu sama lain juga gampang gitu. Ini semua pasti ada tantangannya dong. Menurut kalian sendiri, cara ngatasinya tuh gimana sih? Kalau menurut saya pribadi sih Kak, mungkin dari hal terkecil dulu ya, kita bisa mematikan notifikasi handphone kita ketika sedang ada pembelajaran, atau mungkin kita juga bisa mengumpulkan handphone kita lalu kita gunakan lagi setelah ada instruksi guru. Dan sekolah juga bisa mendukung dengan mempersiapkan fasilitas gitu, kayak mungkin lab, terus ada komputer dan itu deh Kak. Oke, efektif nggak? Tergantung sih Kak. Plusnya kita jadi lebih mudah mencari informasi dan minusnya kita jadi kurang fokus dan gampang ke distraksi. Itu sih menurut aku. Oke, makasih ya udah mau diwawancarain. Ya, itu tadi pendapat dari para siswa di sini. Sekarang kita akan lanjut ke para individu yang terkena dampak globalisasi juga. Oke, baik, di sini kita udah ada di kantin sekolahnya dan bakal nanya-nanya sedikit sama orang-orang di sini. Pertama kita mau nanya sama penjaga kantinnya. Halo, selamat siang Pak. Selamat siang. Boleh tahu namanya siapa? Saya Andi. Oke Pak Andi, saya mau nanya nih Pak Andi. Apakah Pak Andi melihat perubahan dalam kebiasaan makan siswa di sekolah? Ya sih, saya ada ngelihat beberapa siswa itu lebih suka makanan modern yang dari luar negeri dibanding makanan-makanan tradisional. Pak Andi menyesuaikan nggak menu kantin dengan tren tersebut? Ya, ada beberapa sih saya nyiapin menu kayak ayam Kentucky, terus kentang, sushi juga ada, menu-menu luar negeri gitulah. Tapi menu tradisional juga saya tetap siapin. Itu tadi dari penjaga kantinnya. Sekarang kita bakal move ke siswanya. Di sini udah ada siswa. Nama kamu siapa? Nama saya Ando Kak. Oke Ando, kakak bakal nanya ya. Apakah kamu sering membeli makanan luar negeri di kantin? Ya, saya sering membeli makanan luar negeri di kantin seperti Kentucky, burger, dan boba. Menurut kamu makanan tradisional masih diminati nggak sih? Masih Kak, cuman tidak banyak karena teman-teman saya lebih sering membeli makanan luar negeri karena rasanya lebih kekinian dan enak. Oke, makasih atas waktunya Ando. Oke, baik, di sini kita udah ada di lapangan dan kita bakal nanya-nanya sama beberapa siswa yang ada di lapangan. Halo guys, aku mau tanya nih tentang style kalian di sekolah, boleh nggak? Boleh banget. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana gaya berpakaian siswa di sekolah saat ini? Yang saya rasakan dan yang saya lihat sih Kak, teman-teman saya itu pada pakai trending, yang trending, termasuk saya sendiri. Contohnya kayak cardigan, terus hoodie, sweater, jaket, sepatu, tas yang branded gitu yang dari merek luar.
Apa yang paling mempengaruhi tren berpakaian siswa saat ini? Yang saya lihat sih Kak, kebanyakan dari sosial media gitu kayak Instagram, terus TikTok juga. Di situ banyak influencer yang ngebahas tentang fashion gitu. Kalau kalian sendiri lebih suka pakai yang lokal atau luar negeri sih? Menurut saya sih Kak, pakai yang dari luar negeri ya, karena desainnya lebih menarik. Tapi ada juga kok desain dari merek lokal yang bagus. Iya, kita sih lokal aja sih. Nah, buat kamu nih yang terakhir, menurut kamu apakah penting untuk tetap mempertahankan unsur budaya dalam cara berpakaian? Penting karena itu bagian dari identitas kita. Mungkin bisa dikombinasikan dengan tren modern agar tetap supaya menarik. Oke, makasih guys. Sekian dari saya Nona, saya kembalikan lagi ke studio. Baik, terima kasih Nona atas laporannya. Jelas bahwa globalisasi telah membawa berbagai tantangan sekaligus peluang bagi dunia pendidikan dan generasi muda. Bagaimana kita menyikapinya tentu menjadi kunci untuk tetap maju tanpa kehilangan jati diri. Terima kasih telah menyaksikan Aksala TV. Saya Wanda, pamit undur diri. Sampai jumpa di berita selanjutnya.